Santapan Harian Sabtu 6 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami perdengarkan benar-benar bisa hidup di tengah-tengah kami, sehingga bisa menjadi pedoman bagi diri kami untuk bisa selalu berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yohanes 10 ayat 22-39. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan? Disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.
Sahabat santapan harian, meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidaklah mudah. Sekalipun apa yang kita katakan adalah kebenaran. Kalau seseorang sudah mengatakan tidak, ia akan menolak. Ia akan tetap bertahan dengan pendiriannya. Itulah keyakinan. Hal ini seperti keyakinan orang Yahudi. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, mereka mengelilingi Yesus dan bertanya tentang kemesiasannya. Pertanyaan yang bersifat sedikit memaksa ini bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, melainkan karena mereka ingin menjebaknya, seperti yang sering mereka lakukan. Karena itu, Yesus tidak menjawab seperti keinginan mereka, melainkan mengingatkan kembali apa yang pernah Dia katakan dan lakukan. Semua perkataan dan tindakannya sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, tetapi dalam arti yang sama sekali berbeda dari apa yang orang-orang itu pikirkan. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tak mengenalnya. Bagi yang benar-benar dombanya, tentu akan senantiasa menaati suaranya dan mengikuti Dia. Karya nyata yang dilakukan Yesus rupanya tidak dilihat sebagai tindakan kemesiasan. Sekalipun demikian, kebenaran sejati yang telah dilakukannya, entah dipercaya atau tidak, tetaplah kebenaran. Pilihan bebas tentu ada pada kita. Mau menerima Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab tanpa harus meminta tanda-tanda mukjizatnya, atau tidak mempercayai hal itu. Bukankah Yesus pernah menegur Thomas karena tidak percaya pada kebangkitannya sebelum melihat tanda? Sungguh berbahagia bila kita dengan iman meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita tidak melihatnya secara fisik. Itulah keyakinan, dan itu jugalah iman kepercayaan kita. Seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kedewasaan iman terjadi saat kita memiliki keyakinan yang teguh, sekalipun tidak pernah melihat tanda. Mari kita berdoa. Engkau memang tidak terlihat bagi indera penglihatan fisik kami, ya Allah. Namun melalui indera rohani, kami meyakini bahwa Engkau ada dan senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam iman kami kepadamu, kami mengaku dengan sungguh bahwa kami percaya kepadamu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.